saya Adam Zahara dan Dibona akan membacakan materi saya, yaitu yang A, pengertian populasi dan sampel. Yang satu, pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Pengertian populasi dalam penelitian menurut para ahli sebagai berikut. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Menurut Sugiono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Punto, pengertian populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Yang kedua, pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dan sampel sebenarnya memiliki keterkaitan, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Menurut definisi para ahli, menurut Soekiji, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi. Materi selanjutnya yaitu B, karakteristik dan kriteria sampel representatif. Yang pertama, karakteristik sampel representatif. Sampel representatif memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif, sama dengan ciri karakteristik populasinya. Tingkat kerepresentatifan sampel yang diambil dari populasi tertentu sangat tergantung pada jenis sampel yang digunakan, ukuran sampel yang diambil, dan cara pengambilannya. Yang kedua, kriteria sampel representatif. Penelitian dengan menggunakan sampel yang representatif akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk digeneralisasi kepada populasinya. Kriteria sampel dalam hal ini terkait dengan representatif, bukan terkait dengan karakteristik populasi. Karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasi. Kriteria sampel representatif tergantung pada dua aspek saling berkaitan, yaitu akurasi dan presisi. Sampel akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Sedangkan sampel presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasi dengan teliti. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vega Vandra, NIM 1930306014. Saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik sampel atau sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel ini terbagi atas dua. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi berbagai, yaitu yang pertama, sampel random sampling. Simple random sampling yaitu teknik sampel atau sederhana. Random pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, probability stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang C, exploiting stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi beserta tetap berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir, cluster sampling atau area sampling.
Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk suatu wilayah, negeri, kabupaten, atau provinsi. Yang kedua, non-probability sampling tadi, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis. Teknik sampling sistematis inilah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang C, sampling insidental, teknik mengambil sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang asal kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang terakhir, sampling purposive atau teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang makanan, maka pengambilan sampel dengan orang yang ahli tentang makanan. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitriani, NIM 1930306015, akan melanjutkan materi yaitu macam-macam teknik sampling. Pada dasarnya, ada dua macam teknik sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, dan pengambilan sampel yang bersifat tidak acak atau non-probability sampling. Yang pertama, sampling acak sederhana atau sampel random sampling, yaitu suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua yaitu sampling sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis ini atau systematic random sampling ini adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Yang ketiga, sampling acak berlapis. Dalam pengambilan sampel yang berimbang, unsur-unsur satuan yang diambil dari setiap strata berbanding lurus dengan jumlah satuan-satuan elementer dalam strata yang bersangkutan. Yang keempat itu sampling gugus atau cluster sederhana. Yang kelima yaitu sampel wilayah atau area probability sampel. Sampel wilayah adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan area di mana populasi berada. Baik, hanya itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.